Kayak beras. Mesin botol. Mesin beras kocrok-kocrok. Iya. Ada yang namanya hydrotest. Kedalaman 10 meter kita bisa menyelam selama 218 menit. Udah dibuka, basahin sebaiknya, lalu dasketnya ini rilis air dulu. Kosongkan, baru ini Biar pressure-nya hilang di atas. seal. Nah, perbedaan antara aluminium sama yang baja, kalau dari visual, kalau kita tampilannya, kalau aluminium dia itu bawahnya tuh flat, dan bundernya atasnya tuh bunder, bawahnya flat. Ini. Aluminium. Nah, bawahnya kan flat tuh. Ya. Kalau Tulisnya aluminium nggak ada. ALM Yang 3LM 207. Kok nggak ada? Mana ya mata gua? Oh ini. Ya. Tiap brand itu dia beda-beda ininya. Ya. Nah, kalau yang baja atasnya bundar, bawahnya juga bundar. Cuman supaya dia bisa berdiri dikasih butis lah. Gitu. Dikasih apa? Butis. Ini namanya boots. Oh, Boots. buat diri ini. Buat supaya dia Dari bisa berdiri. karet-karet itu. Dan supaya enggak ini nih enggak hancur keramik kalau di kolam. Nah, ada lagi itu yang karbon, tapi karbon itu biasanya digunakan untuk pemadam kebakaran. Nah, karena dia lebih ringan dan karbon itu bahkan ada yang bisa tekanannya sampai 300 bar. Oh, buat lebih. ngisi ulang loh. Iya, ref ya. Sama. 300 apa? 300 bar pressure-nya. Wah, ini 3000 PSI. Ya. Tapi Beda yang satuan saja. imperial metricnya ya. Mana yang imperial? Mana yang metric? Metric itu meter. Meter. Imperial itu Feet. hah? Oh, feet. Oh. Feet. Enggak, kalau tanki enggak gitu. Kalau tanki dia PSI sama bar. Satu bar itu sekitar 14 PSI. Jadi kalau dia di sini tertera 3000, ini kan 3000 PSI. Kalau di convert jadi sekitar 207 bar. Nah, 207-an gitu lah. Nah, Oh, dia tulis ini ALM 27 itu bar. kurang lebih segitu. Ini nomor barnya tuh. Ya. Nah, oke, ini serial number ini setiap tangki ketika sudah keluar di peredaran pasti udah lulus ISO dan segala macamnya, udah ada sertifikasi segala macam. Brand banyak, ada Luxfer, ada Aqualang, ada XS, ada Catalina, banyak lah. Tapi serial number ini punya ada ketentuan yang harus kita ketahui, mulai dari kapan tangki ini dibuat, lalu berapa tekanan yang ada di sini. Dan itu kan udah ketahuan tuh. WP itu working pressure-nya adalah 3000 PSI. Kalau yang ini WP 200 working pressure. Nah, di sini ada PP 300, artinya testing pressure. Iya. Nah, terus itu enggak ada. Oh gitu, Nah, beda brand. beda penulisan. Nah, yang ini balik lagi, yang satu lagi tuh namanya yang baja. Kalau saya sih dan pada umumnya kita pakai yang aluminium. Bagi kami aluminium itu satu dia jauh lebih ringan, ya, tidak apa. Terus maintenance-nya lebih mudah. Tidak ada resiko kalau misalnya tabungnya ini buat kemasukan air, itu tidak ada resiko berkarat. Iya, betul. Kalau baja kan dia ketika agak berkarat gitu. Nah, kalau aluminium tidak ada resiko berkarat. Paling dia galvanize, dia akan berlemak segala macam. Nah, oke. Makanya pada umumnya kita pakai yang aluminium. Terus balik lagi ke ini serial number, volumenya ini adalah 11 liter. Ya. Oh, itu liternya. Nah, 11 liter ataupun 80 cup. 80 kubik gitu. Itu kan ada tuh 80 cup sama 11 liter Ya, di bawahnya. Nah, cubic feet. Kan bukan. terus
Ini Ya, cup itu apa? kubik. kubik feet. Oh, Terus ini yang saya warnai. Ini adalah tahun produksi. Tangki yang ini adalah dibuat pada tahun 2016 bulan 2, sedangkan yang itu 2019. Yang biru yang saya tandai yang biru. agak kelihatan. Iya. Bulan 11 2012. Ah. Nah, Hmm. setahun sekali tangki itu harus dilakukan maintenance, namanya visual inspection. Kita buka lah kanopnya ini, kita cuci, Oh, kita bersihkan dalamnya dalamnya, dibuka bisa Ah. dibuka, diganti o-ringnya, lalu dibersihkan. Ada alat, nanti alatnya nanti dikasih bebatuan, jadi digelindingin, dibersihkan. Oh, Nah, kayak bersihin itu, kayak beras. Bersihin botol. Masukin beras kocrok-kocrok. Iya. Tapi itu dia diputar sini segala macam. Nah, bersihin untuk menghilangi yang lemak-lemaknya segala macam. Nah, o-ringnya semua kita ganti, safety plug-nya yang ini pun kita cek. Nah, itu dilakukan setahun sekali. Oke. Standarnya. Ya. Tapi kalau bagi saya karena tabung ini kan hampir rutin kita gunakan setiap 3 tiap minggu, oke, kita setiap 4 bulan sekali cleaning. Karena zaman sekarang media sosial ya, mempertahankan image itu susah. Tapi kalau udah parah ini viral segala macam, gampang kali yang jelek-jelek. Nah, dan selain itu bukan itu aja, kita gini loh, untuk menghindari namanya kayak dia kalau berbau gitu yang baunya menyengat segala macam, kalau ada tabung kalau kamu pakai kok pusing ya. Oh, itu keracunan. Nah, mungkin disebabkan karena penyimpanan tabungnya. Dulu pernah kawan-kawan dari custom, mereka mungkin penyimpanannya itu di dekat tangki itu tidak digunakan sekian lama, disimpan dalam gudang, dalam ruangan tertutup. Dari kita digunakan, bau menyengat. Itu udah digunakan dalam air. Lama tidak digunakan, akhirnya digunakan di bawah air. Buset. Lama nggak dia guys pakai? Nah, itu berbau katanya. Mungkin ya berbau karena ada tai tikus atau apa gitu kan. Nah, itu. Nah, Apa poison? Iya. Poison. Kayak air embolism segala macam, oxygen toxicity. Nah, itu makanya kita rutin untuk melakukan visual inspection. Nah, setelah visual inspection ada yang namanya hydrotest. Tergantung dari ketentuan aturan di tiap negara beda-beda. Hydrotest itu dilakukan 3 sampai dengan 5 tahun sekali. Kalau Indonesia rata-rata 5 tahun sekali. Nah, kita lihat nih, tabung ini bulan 2016 bulan 2. Nah, Tahun lalu. berarti sudah lebih dari 5 tahun. Nah, ketika 5 tahun saya sudah melakukan hydrotest di bulan 2 2022. Oh, di print lagi. Nah, Ini mana? Tuh, yang warna biru satu lagi tuh, yang atas. Sama jauh amat nih. kan soalnya 2012. Maksudnya Nggak. dia tulisnya Oh, jauh. itu tergantung dari perusahaan yang melakukan hydrotest mau stamping di mana. Oh, kayak custom. Makanya Itu harus dibawa, nggak bisa sendiri hydrotest itu. Enggak, ada alat khususnya. Oke. Ada alat khususnya. Nah, ketika dia hydrotest ini fungsinya gini loh, untuk dilihat masih layak pakai nggak dia. Gini. Nah, ketika dia lakukan hydrotest, dia akan dilakukan testing pressure-nya dengan sesuai dengan yang diinformasikan tadi. Kalau standarnya working pressure-nya 200, testing pressure-nya menjadi 300 bar atau sekitar 4.500 psi. Kuat nggak dia menahan tekanannya? Oh, itu maksudnya. Oke, ini kan ukurannya 11 liter ya. Ya. Ukuran 11 liter ini kalau dia meledak bisa menghancurkan ruangan 3 kali 3 meter persegi. Tembok, jebol. Dia tidak akan berapi meledak ya, karena kandungan oksigennya rendah. Bukan kalau dia kandungan oksigennya tinggi. Oh, yang nitrogen bar itu. Bukan, oksigennya tinggi, murni atau kayak oksigen medis misalnya. Oh. Itu bagian dari segitiga api. Kalau kena ada percikan aja meledak. Tapi kalau oksigen ini tidak, dia hanya sekedar tekanan angin saja. Tapi
tetap saja ini high pressure. Bayangkan kalau kawan-kawan pergi dengan dive operator yang tidak mengikuti standar, yang jual diving murah, siapa sih nggak mau murah? Saya juga mau murah gitu. Tapi tidak melakukan maintenance dengan baik. Diving itu tidak selalu kita nggak bayar sekedar diving tripnya saja. Harganya itu include dengan safety-nya. Pakai tabung lama, tidak pernah di maintenance, tidak pernah di hydrotest. Mau pakai lagi diving tiba-tiba buang badanmu terpisah sebelah di sana, sebelah di sini. Ada kasus kayak gitu Mas? Hah? Ada kasus kayak gitu di dunia ini? Di Batam deh, jangan di Batam. Kalau di dunia ini tentunya ada. Misal ada saya videonya saya simpan di. Bukan, dia tidak pada saat diving, tidak pada saat diving. Dia disimpan di dive center. Waktu itu seluruh karyawan sudah pada pulang. Kejadiannya di luar ya. Tiba-tiba tabungnya pecah, boom. Itu. Karena nggak dites itu tadi. Karena itu sudah terlalu tua. Sudah terlalu tua. Namanya tabung, kalau saya sih kalau dapat tabung yang umurnya ya sudah 25 tahun ke atas sebaiknya jangan digunain ya. Oke. 20 tahun ke atas saya. Nah, ini berapa sih harga tabung? Aluminium. Kalau beli Aluminium ininya lumayan, setiap akhir tahun pasti dia naik. Ya. Berapaan mas kalau mau beli? Antara 3 juta sampai dengan 4,8-5 juta. Belum ada isinya oksigen. Kosong. Itu baru harganya 3 juta 4 juta. Murahan tabung LPG ya. Iya dong. 500.000. Oh gitu, oke. 3 juta sampai 5 juta. Oke. Mana berat? Gak mungkin mas beli gini. Berapa beratnya kira-kira? 10 sampai 15. Iya karena 11 liter. Ini tertera tuh. Kalau yang ini tertera, kalau yang itu nggak ada. Oh ada. Ada. Ini W-nya 13,7. Oh iya. Itu berat kosong. Tapi setiap brand dia beda-beda. Ada yang 14, sekian gitu. Tergantung lagi volumenya seberapa. Lebih besar kubiknya lebih berat lagi pastinya karena dia lebih besar gitu. Nah, oke, ini yang dinamakan K-valve, valve katup. Nah, ada 2 jenis lo kan udah tahu tuh, ada yang DIN sama yoke. Kagak tahu nggak saya bedanya saya. Nah, bedanya kalau yang saya punya ini adalah tipe Pro, bisa DIN sama yoke. Oh iya. Nah, kalau kita pakai UCL itu kita unscrew buka. Kunci L yang gede. Kan itu L key tuh. Allen key yang gede. Iya. Dicopot saja. Yang biasa buat iklim Buka aja. Dibuka aja. Nah, dia kan bolong tuh jadinya. Nah, itulah dimasukkan dalamnya. Kalau yang ini ada tipe Pro, bisa DIN sama yoke. Nah, sebelum kita diving pastikan ada O-ring sealnya di sini. O-ring. Oh yang ini. Nah, ada yang warna hitam ataupun coklat. Iya. Yang Yang mana, karet, yang mana? yang karet. Kayak nggak ada. Itu karet tepian. Yang hitam-hitam. Oh yang pinggirannya. Ya ampun beneran kayak ini gas di rumah. Harus dipastiin ada ringnya, kalau nggak telepon minta ringnya. Sumpah. Oke. Ini nggak ada nih. Ring pinggirannya. Itu safety. Nah, yang ini namanya safety plug. Jadi ketika dia over pressure ataupun tabungnya sudah tidak mampu menahan tekanan lagi, dia tidak akan pecah di bodi, dia akan keluar dari sini. Oh, hissing di sini. Burst dari sini. Ini overflowing itu. Ya. Yang Dia nanti akan Oke. pecahnya dari sini. Nah. Oke, ini knop untuk buka tutup. Knop. boleh dipencet di Buka. ya. Belakang. Buka aja. Ih, serem. Buka nih. Nah, buka dikit aja. Lefty Lucy Taiti, right? Lefty Lucy righty Taiti. Oh itu kecil. Buka dikit. Perasaan mukanya. Gitu. Ketika kita pasang regulator, kalau bukanya nanti sampai full. Oh, buka sampai full. Pakai perasaan. Oke. Sekarang kandungan gasnya. Apa sih yang ada di dalam sini? 21% oksigen, Nitrogen. 79% nitrogen. Benar.
sama seperti udara bebas yang kita hirup ini. 21%-nya oksigen, 79-nya nitrogen. Seperti biasa ini 21 oksigen, 78 nitrogen, dan tidak lebih dari 1%-nya itu mixed gas. Mixed gas, ada helium, hidrogen, macam-macam. Nah, jadi dengan namanya mesin, namanya kompresor, dikompreslah udara itu ke dalam tangki. Gitu. Ini adalah yang kita sebut dengan normal air, gas biasa. Kan ada tuh satu lagi namanya nitrox. Nitrox itu ada, ataupun yang bilang INX, nitro, nitrox atau enriched air, apapun penyebutannya sama. Nah, itu hanya udara yang oksigennya diperkaya di atas 21. Kalau untuk recreation itu 22 sampai maksimum 40%. Oh, 40%. oke. Oke, nitrox Itu dia tuh, aduh gue pusing liatnya. LDP, Gua nggak lihat LDP, sama fiber. sekali. Pusing gue liatnya. Ini sini. Semakin tinggi kadar oksigen, fungsi dari nitrox itu ya, dengan normal gas ini kedalaman, ini adalah grup tekanan dan waktu penyelaman. Di kedalaman dengan normal oksigen 21%, di kedalaman 10 meter kita bisa menyelam selama 218 menit. 219 itu sudah dikategorikan sebagai adalah batas dekompresi. No stop dive ataupun disebut no decompression limit, NDL. Nah, ataupun batas tanpa dekompresi. Terus di kedalaman 25 itu 28, 29 sudah. Mana mas 25-nya ini? Ya, Ini 25. kedalaman. Wah, ini bahasa Indonesia, coy. Ya, ada yang bahasa Inggris sih. Iya, yang di itu bahasa Inggris. Ini 10 meter, 12 meter gitu ya. Nah, itu bawah. Terus ini safety stop. Enggak, ini menyelamnya. Oh, ini menyelamnya. Ini menitnya. 219 menit. Oh. Betul. Ini yang saya berapa lama kita interval. Oke. Semakin dalam kita menyelam, batas penyelaman kita, bottom time kita semakin sempit. Ya. Nah, makanya kayak open water itu batas penyelamannya dia kan open gate ya, jalannya basic itu 18. Kalau level berikutnya advance maksimum itu 30. Rescue ke atas, mau dia instructor, mau dia dive master, course director sekalipun, batas penyelamannya adalah 40 meter manusia, kecuali dia mau melakukan penyelaman yang technical recreation, menyelam lebih dalam lagi, melakukan penyelaman dengan batas dekompresi. Itu biasanya mereka kalau tech rec itu satu hari hanya boleh satu kali dive saja. Jadi oksigennya beda pakai yang nitrox. Nah, kalau yang enggak. Kalau itu tech rec beda. Nah, kadang kan kita ini ya mau 30 meter itu kita bisa menyelam maksimum 19, 20 sudah kena NDL. Nah, kayak kita di ada website yang kalau salah banyak ya, ada pressure shock. Nah, mau stay di bawah lebih lama. 19 menit itu speed. Tapi kalau pakai nitrox tergantung berapa persen kadar oksigen. Bottom time kita semakin lama. Nah, Tapi harus ada search-nya untuk ada tabungnya. itu makanya. Tapi sekali lagi nitrox bukan untuk deep dive. Nitrox itu hanya bukan tujuannya untuk deep dive, tapi hanya untuk menambah bottom time. Semakin tinggi oksigen yang ada di tabung nitroxnya itu, di kedalamannya semakin dangkal.
kebalikannya tuh. Nah, kedalamannya semakin dangkal. Makanya dia bukan untuk deep dive, Iya. tapi untuk menghindari terkena dekompresinya tadi. Nah, memperkecil resiko terkena dekompresi. Nah, kalau dia mau kayak tahun saya ada sampai dia 115 meter. Mereka itu melakukan take rek, ada level-levelnya. Dia menggunakan premix gas. Ini guys. Jadi nitrogen, oksigen, sama helium. Helium. Ngambang. Nah, Oh gitu. satu lagi poin yang enak menjadi disertifikasi sebagai nitrox gas atau menyelam dengan menggunakan nitrox. Setelah menyelam, badan kita tuh kalau pakai nitrox tuh tidak akan capek kayak pakai tabung biasa. Karena kadar oksigennya tadi tinggi itu tadi membantu melepaskan nitrogen lebih cepat. Oh gitu. Justru di kita between dive-nya justru lebih cepat kalau lebih banyak nitro. Nitrogennya lebih cepat keluar, Iya, nitrogen iya, bubble-nya iya, iya. lebih cepat keluar. Nitrogen bubble-nya. Wow. Lebih Tapi cepat kita keluar. nggak boleh pakai. Iya, belum boleh kan harus Iya. EAN EX Boleh. dulu ya. EAN EX Open water certification. bisa langsung. Ngambil sertifikat dulu tapi Ah, sertifikasi EAN EX itu. INX itu nitrox. Bukan saya bisa ngajar nitrox, tapi tidak punya mesinnya. Ah. Nggak apa-apa. Lain kali ntar mungkin ada. Kalau nitrox itu cuma teori, Iya, iya, iya. itu cuma teori saja. Jadi teori komplit. Terus cara menggunakan dicecom dengan berapa persen itunya input, dan cara menggunakan analyzer. Analyzer. Ada mesin analyzer untuk mengetahui berapa kandungan oksigen di dalam tangki. Oh. Sudah. Mas, saya mau nanya, tadi kan Mas bilang kan ada orang yang keracunan gara-gara disimpannya nggak bener kan? Ah. Nah itu kenapa dia nggak coba dulu sebelum dia terjun ke bawah? Makanya kesalahan dia. Oh sebenarnya harusnya dicoba dulu, Harusnya. enak nggak? Harusnya kayak Kan dia begini. tadi kan kita kan buka dulu kan. Iya. Oh gitu cobanya. Hmm. Oh pakai bukan dipasangin regulator. terus Boleh. dicobain. Boleh. Lebih tepatnya lagi begitu pakai. Oh belum ke bawah kan? Coba dulu berapa menit. Oke. Jadi kalau kita mau kelalaian. diving next time. Kelalaian. Mungkin Ya. lebih kayak beginner, dia nggak ngerti kali ya. Ini sudah certified. Saya sudah certified. Makanya kelalaian. Oh, maksudnya saya kan bisa certified tapi banyak sekali informasi kayak wah overwhelmed. Jadi ya kan. Oke. Oke. Ngerti. Nah, enak nih. Banyak tanya. Jadi banyak yang ini. Kadang ada yang tapi nggak nyangkut di kepala gitu. Nggak ngerti. Iya, ada yang nggak ini. Nah, oke, mengenai tangki kurang lebih gitu. Nanti kita lanjut lagi. Oke, sekarang nih. Sorry. BCD. Sini. Jadi singkatannya apa? Buoyancy apa device? Nah, ini adalah BCD. Singkatan dari Buoyancy Control Device. Oh. Ada yang bilang Buoyancy Compensator Device. Nah, kurang lebih lah gitu ya. Nah, ini adalah BCD jacket. Karena bentuknya seperti jaket. Memang ada lagi yang kayak zaman-zamannya James Bond gitu. Jadi kan kayak backpack. Oh, Nah, yang kecil gitu. typical backpack. Terus dia pakai body harness sama tangki doang. Tapi tidak bisa ngatur keseimbangan bawah air. Sampai kalau di atas tidak bisa ngapung. Jadi, berenang. harus berenang terus kan. Nah, susah apalagi kita pakai pemberat. Ya. Susah kan, negatif terus turun terus. Nah, oke. Ini back BCD ini tipe jacket. Nah, ini yang tipe integrated system. Jadi pemberatnya bisa dimasukin ke dalam pocket. Nah, jadi masuk dalam pocket seperti ini. Kalau yang kawan-kawan punya juga bisa ada pocket-pocketnya. Tapi kita belajar keduanya pakai weight belt dan pocket. Ya. Dia ada velcro. Ini tadi yang apa namanya fungsinya? Ini kan yang convenient, yang tradisional. Ini yang Ini yang standar ini. Hmm. Full backpack itu yang biasa digunakan kayak sama kawan-kawan yang kerja di komersial. Oh, oke. Nah, oke. Ini
Kalau bisa dikendurkan dan dikencangkan. Kalau mau dikencangkan ya tinggal ditarik. Tariknya kadang pramugari ya pakai. iya, pramugara. Kalau mau ditarik atau dikencangkan, biasanya orang taruh ke depan, tapi kalau saya lebih enak tariknya ke samping. Biar nggak nyentak. Lebih mudah. Iya. Nah, scuba diving semuanya harus quick release kalau emergency. Sebaiknya gitu. Nah, jadi kalau ada something happen yang sifatnya darurat, tinggal unclip. Wah, berarti kita harus ngapalin unclipnya di mana. Buka. Ini juga velcro yang ini. Iya. Apa sih namanya? Iya, velcro. Dilepas semua. Iya. Langsung kita shoot dong ke atas naik seperti ini. Karena kadang kita Lu nyangkut. mau melakukan ini bukan ke diri sendiri, tapi misalnya menyelamatkan teman kita. Ada Kalau kita nyangkut kan di ya, ganggang. bisa, kayak ada unconscious diver underwater, ketika dibawa ke atas kita kan berat ya untuk menaikkan dia dengan full gear dengan tabung. Ya udah kita buka aja BCD-nya dulu, Terus dibiarin di bawah. kan ngapung. Oh, BCD-nya ntar ngapung. Iya. Jadi nanti bisa gitu. Jadi kalau Terus kita berarti naik ke atasnya ngikutin BCD-nya dia. bisa Ngitung apa namanya itu, naik istirahat, naik itu juga tetap harus ngikutin BCD-nya dia. kita yang kontrol dengan menggunakan ini power inflator. Nah, cara mencari power inflator itu dari atas bahu sebelah kiri ada hose, ikutin aja ke bawah pasti nemu. Nah, kalau mau nyari chest clip, ikutin aja dari kerahnya ini ke bawah, pasti ketemu. Tangi ya, tarik. Ini standar begitu semua ya? Sini. Kenali dulu tipe BCD yang akan kita gunakan. Karena tiap brand dia punya kayak bakalnya itu beda-beda. Oke. Power inflator ini untuk mengisi inflate, deflate. Ini kan nanti kan ada hose ya yang connect di sini. Nah, itu bisa diisi, dikembungkan, sama di release. Dipencet, di deflate-nya dipencet. Ya. Kalau yang Deflate manualnya yang button, itu. deflate button. Ini cuma berapa Kalau mau detik? mengapung, Isi. inflate. Kalau mau Inflate, ya. tenggelam, Deflate. deflate. Mau turun. Ya. Oke. Itu Kalau kita mau masang di CD, ya, pastikan dulu knopnya ini ada di sebelah kanan kita. oh gitu. Ya, terus ambil masangnya. Ini nih. Karena kita kan facing out. Ini velcro-nya dibuka. Ada yang punya satu, ada yang pakai dua. Sebenarnya satu udah lebih dari Wah, cukup berat sih. nih, berat. Iya gila, 13 kilo lo bawa di punggung lo. Ya, Bisa. ada yang berat. Oh iya sih. Ya. Berarti lo naiknya harus pakai tie. Ini dimasukin, kendorin, masukin lagi seberapa rendah ataupun seberapa tinggi. Tergantung badan. Enggak. Nah, ini juga dimasukin juga. Itu tergantung dari ini knopnya ini, knop kipafnya ini harus level dengan kerahnya. Turunkan lagi. Dia harus level dan simetris, imbang. Kanan kirinya harus imbang. Terus baru dikencang-kencangin. Trim, kanan kiri harus imbang, trim. Ini bawahnya nggak ada yang nggak ada penyangga bawahnya, cuma dua. Enggak, ini kan dua nih. Nah, ini kan belum kencang. Jongkok. Kencengin. Saya nggak bisa jongkok. Oh ya, nggak apa-apa lo Mas. Ini kalau mau kencangin, jangan tarik dari sini. Oh. Jangan tarik dari sini, tarik kejepit. Ya. Oh, karena itu klip ya? Oke. Jadi kalau mau kencangin, kalau bisa pakai paha, jepit, gitu kan. Kalau saya sih nggak perlu lagi.
Ini tarik aja nih ujungnya. Hmm. Ini kalau kita tarik dia lebih ringan. Oleh karena itu flip soalnya. Jadi dia jadi kencang sendiri. Lalu cek kendor nggak dia? Dia kencang deh. Wow. Dia kencang dengan sendirinya. Oke. BCD sudah. Sekarang regulator. Ini namanya regulator step. Ya. Regulator step. Yang di tengah ini adalah yang disebut dengan first stage. Yang di tengah tahap pertama. First stage itu ada banyak macam. Ada yang piston. Piston itu yang piston penggunaannya itu ada per spring di dalamnya. Ada juga yang diaphragm. Nah, diaphragm pakai sistem diafragma. Terus ada yang balance sama unbalance. Yang kita punya yang ini hari ini yang unbalance. Apa bedanya? Bedanya kalau kita diving untuk deep dive di 30 meter ke bawah dia berat. Yang balance, Unbalance. yang unbalance berat. Unbalance berat. Nah, Apa yang berat sih beratnya napasnya? dipakai itu deep dive kita harus Oh. agak effort lah. Narik udaranya. Karena Betul. tekanannya bertambah. Ya Oh. tergantung orang lah ya, tapi memang agak Beda. lebih berat. Bedanya yang mana mas? Yang mana balance, mana unbalance? Tahunya dari mana? Tahu Tahunya dari dari mana balance, Ah. unbalance? Nggak bawa, makanya nggak bawa regulator. Besok saya punya Yang balance. ya yang balance. Yang balance. Hidup Yang- ini harus balance. Yang balance itu dia nanti kalau kita nyelam dia bisa adjust dengan sendirinya. Kita lebih relax. Adjust apanya mas? Pressure-nya, tarik nafasnya itu dia lebih enteng. Itu pakai per juga. Ada yang sama, ada yang piston sama diaphragm. Kalau Ya. itu maintenance-nya gimana kalau pernya rusak gitu ya? Jadi pas masuk dia nggak adjust. bisa napas. Jadi kita juga ininya sih nggak apa-apa gitu. Jadi gitu ya gimana troubleshoot ini masalahnya ini situ, apa di Ah. sini, Iya. tapi udah masuk gitu. Jadi makanya sebelum kita pergi dari pastikan dulu regulatornya berfungsi dengan baik apa tidak. Nah, ntar Cobain dulu cobain, sebelum masuk ke air. testing. Di hook, hahu gitu. Ah. Itu namanya nanti ada masuk ke sesi free dive safety Ya, check. ya. Nah, ini first stage, ya kan? Ada yang din sama yoke juga. Ini adalah tipe yang yoke. Jadi dia tinggal buka ini dasketnya, dibuka, tinggal pasang. Ini. Mas saya mau nanya, maaf ya mas ya, tapi itu di ini nggak mas? Apa? Di apa dibersihkan? Sanitize Di itunya sanitize. kan Oh, maksudnya. ini jauh sebelum ada corona pun setiap setelah diving, karena maintenance juga ya, buat Ya. diving gear ini gampang. Benar. Setelah diving udah dibilas dengan air tawar. Saya tambah detol. Oh, Ih, oke. Ya, bau rumah sakit. iya. oke. Detol. Oh, ya, Habis oke, itu oke. dibiarkan mengering. Oh gitu. Oke. Kayak ini kan plastik kan, Rubber. rubber. Ini bisa digigit putus enggak ya? Bisa. Jadi kalau ada sisa gigit gitu, Ya tinggal diganti, beli. tapi ntar pas naik nggak bisa pakai, kayak nggak bisa gigit. Tutup mulut lu, jangan digigit, tutup mulut lu. Kalau sudah di permukaan, buka aja regulatornya, kita bernapas normal. Lu kan juga bisa napas pakai yang second stage-nya. Kalau yang first stage-nya Oke, rusak. ini first stage. Sekali lagi, ini first stage. Segala sesuatu yang untuk bernapas disebut dengan second stage. Ada dua second stage Oh ya. untuk diving. Ya, second stage itu yang untuk bernapas. Yang Yang- second stage yang untuk napas, first stage yang ini. Ya, first Yang stage ada yang- regulator. Nah, Nggak lulus ujian. ini yang disebut second stage. Second stage itu biasanya ada di sebelah kanan kita. Ya. Semuanya ada di sebelah kanan kita. Ya. Nah, yang ini yang pertama, second stage yang pertama ini yang primary, Oh ya. yang kita gunakan untuk bernapas. Yang panjang dan berwarna berbeda ini kuning, Alternate. ya, alternate. Ah. Sumber udara alternatif atau
yang lebih dikenal dengan octopus. Fungsinya satu, untuk emergency, Iya. untuk share air. Temen kita. Untuk share air aja. Kalau misalnya lagi diving kalian berdua, terus tiba-tiba Christine kehabisan udara, ya, Mati aja jangan Kita abort. Dah. jangan memberi yang primary. Ya, Karena kita ya, juga butuh bernapas kan. Ya. Kasih yang Dan selalu ada di kanan, jadi reach out kasih. Selalu generous gitu. lalu kasih yang alternate. No, I love you so much. I give you my primary. Oke. Yang sebelah kiri ini Free LPI. flow. Bukan. Free flow. Apaan sih namanya? Ah, Oh, LPI. LPI, Apa tuh? low pressure inflator Iya, low hose. What? Yang untuk mengkoneksikan udara dari tangki BCD. ke first stage Oh, salah. ke BCD. Ke first stage, ke Dari- BCD. Jadi ini yang inflate, deflate. Si Ah. BCD ada Q ini. Ini nih, dia nih yang untuk ke BCD Oke. untuk mengantarkan udara. Oke. Yang terakhir ini Buat- SPG. Buat sarong party girl. Buat kita napas ya kan? Bukan buat mengukur udara lu. Bukan untuk bernapas, second Enak. stage yang untuk bernapas. Oh oke. Nah, ini SPG. Oh, tunggu. Yang jualan-jualan itu ya? SPG, Tunggu. Itu Tunggu itu sel- SPG. SPG itu Sales. Gue juga gue nggak tahu singkatannya apa. Tunggu. Pokoknya SPG komputernya dia lah. Ada. Buat ngukuriniannya lah Tunggu, udaranya. Ada itunya. Self promotion girl. Aduh. Ini ada nih di chapter berapa? Ya ada di chapter 1 udah ada Chapter Cumi. 1 dia. Singkat cuma gue kagak tahu singkatannya apa. Submersible. Oh itu submersible. Oh, Pressure submersible pressure gas. Jadi dia lihat tekanan. Pressure gauge bukan gas. Oh, gauge. Gauge. Ah. Nah, yang ini adalah air gauge-nya. Kalau yang kita punya sekarang ini dia yang bar. Satuannya bar. Ada juga yang menggunakan PSI, tapi rata-rata yang punya Ini kok saya. meter? Nah, nanti Oh, kedalaman Nah, bukan. ini dia kan warna beda-beda ya. Ah. Ada orange, biru, Ah. hijau. Kalau dia full itu ada di 200. Ah. Standarnya Oh, memang karena sekian. sesuai ini. Mm-mm. WP 200. Mm-mm. Oke. Yang atas ini baru tadi tuh untuk mengetahui berapa kedalaman Iya. depth gauge. Oke. Nah, dia ada 2 jarum. Balik air Jadi kalau sini. 2 deep kita harus Mm-mm. ascend. Kalau dia full dia 200 nih, 200 bar. Ah. Orange Low. sudah low on air. 50 bar itu sudah low on Jadi kita air. mau siap-siap naik. Kasih tahu temennya Bukan. saya sudah low on air. Iya. Mungkin saat itu saya bilang you, saya bilang kan dia kan low on air nih. You get close with your body. Just in case Oh, biasa habisan dibagi-bagi udara oksigen. harus share air. Oh, tapi bukannya Lalu kita naik dulu, bersiap untuk naik. Makanya dia warnanya agak lebih Iya ya, cerah. lebih ingat. Gitu. Ini depth gauge untuk mengetahui gauge. berapa kedalaman, ya kan? Dia pun ada 2 needle, ada 2 jarum. Oh. Nah, yang ini dia kan baik normal. Yang orange adalah untuk mengetahui berapa kedalaman sebelumnya. Hitam. Yang hitam itu akan tetap dia akan turun balik. Tapi yang orange akan tetap berada di situ walaupun kita sudah naik Berapa ke permukaan. Sebelum kita melakukan penyiraman berikutnya, ini jarumnya itu Reset. dinolkan lagi. Ah. Pastikan pertama ada o-ring. Ya. Pastikan pertama ada o-ring. Terus jadikan suatu kebiasaan yang Namanya baik. orange. Sebelum dipasang, Guyur pakai air. ya dibasahin dulu. Cute banget warna ungu. Oke. Oke, cara masang, ya kan? Udah dibuka, basahin sebaiknya, lalu dasketnya ini dulu biar enak. Lihat Gimana ke tahu kanan. dia pakem atau enggak gitu? Nah, ini dibuka, pasang, Aha. Dia ada nah, tinggal dikunci. kissing. Ya ada locknya nggak cek gitu. Ya, tinggal dikunci saja. Kalau enggak tadi putar-putar di air terbuka. Udah dikunci. Selagi dia udah enggak apa goyang-goyang, udah pakem. udah apa? Seberapa kenceng? Oke. Seberapa kenceng? Tergantung. Ya udah, sekenceng, jangan kenceng-kenceng banget. Oh, jangan. Nggak boleh kenceng-kenceng banget. Oh. Ini kekuatan 2 jari lah gitu.
Ya, ya. Nah, Oh jangan nunggu gitu. Iya. Oke. karena dia sistem o-ring, Oh ya ya. dia pakai Ya. o-ring. Ya. Nah, Nanti sebelum dibuka, ya, ini LPI-nya, FBI di kiri. tingkatan dari disambungin. low pressure pressure inflator hose, inflator. inflator hose-nya. Dan sebelah kanan itu Si stage 2. second stage. Stage. Nah, sisanya ya sebelah kiri. Ya. LPI-nya ini dia ditarik ke bawah, dia kayak car gitu. Jadi bukan diputar, spring, Ya. tarik ke bawah. Ini, Sekian. lalu tusuk, sudah lepas. Oh, oke. Tinggal gitu Rata-rata semua begitu Nah, di beda-beda merek. sama. Oh Semua sama. sama. Oke. LPI sama ya. Oke. Ah, mungkin copot ya dia. Ya, dia ngelok sendiri itu. Iya. Oke. Ini buka, Oke. Sip. Maksudnya kalau springnya rusak. enggak rusak. Memang dia sistem penggunaannya, fungsinya dengan sistemnya yang menggunakan per. Nah, Udah. Oke. Ada bunyi hissing juga barusan lu denger gak? Oke. Oke, sudah ini Sudah. secure kan. Ini velcro. Nah, sebelum kita buka, kan kita nggak tahu nih isi tangkinya berapa. Apakah di bawah 200 atau lebih? Kondisi seperti ini. Takutnya dia pecah. Maksudnya Nggak ngebuka buka. tangki dengan kondisi Nih. kebuka. maksudnya deket. Ah. Oh. buka. Jauhan dikit jadi. Jadi sebaiknya facing down. Oh. Nah, ngadep bawah Ini gini. belakangnya biar kita. Ini. Dah, ini tinggal di secure, di clip. Ini semuanya ada di clip. Ya. Tinggal di clip. Oke. Nah, nih Tunggu. Ya, sebelum digunakan ya dicek. Bisa nggak? Ya, berfungsi dengan baik nggak? Enak nggak rasanya? gitu Berat juga ya? nggak? Oke. Tahu kak. Udah, gitu. Tadi masnya napas-napas kayak gitu udah otomatis ya agak napas pakai hidung ya? Udah latihan soalnya ya? Biasa aja. Iya. Ya, ketika kita Oh, hisap, kita dua-duanya kayak kayak hidung sama mulut. ketika kita hisap, ini keluarnya dari sini nih, Oh, Dari itu yang brub. dari samping. Tadi dia Oke. Tuh. Oke. Nah, ini yang Itu fokus. dites juga nggak? Sebaiknya iya, Ya. tapi nanti dites sebaiknya apa namanya, barengan sama badisnya. Kamu ngecek punya dia, Ini dia ngecek punya kamu, karena ini akan digunakan sama dia. yellow fever lu vaksin tuh semua Oke, tuh. yang ini pun harus disecurekan. Oh, yang itu yang Octopus, octopus ada di clipnya secure. juga. Yang first yang Yang primary primary, kagak. ya karena kita langsung gunakan untuk diri sendiri. Gitu. Oke. Patch, Apa tuh? di patch, ditekan. Search buat airnya. Buang yang terakhir. Enggak, kalau kita mau buka tabung, kalau ini dibuka, ya kan, ini nggak akan bisa diputar. Oke. Keras, Oh karena ada gitu. pressure. Tapi kalau Oh, makanya kita, nggak usah kenceng-kenceng. Oke. kalau terlalu kencang, ini kalau kita mau buka nih alatnya, semua close dulu tangkinya, Ya. ya. Kita mau buka nih ya, close dulu tangkinya, ini nggak bisa dibuka nih. Release air dulu, Mati-mati. kosongkan, baru ini Biar pressure-nya hilang di enteng. atas. Baru dia bisa enteng, baru bisa dibuka. Oke. Nah, gitu. Jadi sebelum turun pastikan ada o-ring. Terus pada saat memasang, nggak usah terlalu kenceng. Ya. Ini ya. Kalau dia udah rapat, udah baru kita buka. Kenapa harus buka sampai dengan full? Gini. Pressure ketika dia melemah, ini knopnya ini nutup sendiri ke depan. Nah, kadang ada kejadian seperti itu. Jadi buka lah. Yang full. Nah, jangan oke udah buka. Nah, Oh. nanti dia nutup. Alasan Jadi apa? buka sampai dengan full. Iya. Tuh. Mentok. Oke. Mantap. Oke.